Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a salatah. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik. Asep sehat ya, Asep? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Oma sehat ya? Alhamdulillah. Terus ya jaga kesehatan kita, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, baik imunitas tubuh kita, kemudian keimanan kita, dan juga kalau imunitas dan keimanan dijaga, insya Allah kita akan aman terhindar dari pandemi yang sekarang terjadi di negara kita yang tercinta. Baik anak-anak semuanya, ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridhonya. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan dimudahkan, tidak ada kendala. Amin. Baik. Coba di antara kalian siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Pak. Ya, atau misalkan ya, boleh. Silakan. Oke, silakan Pak. Silakan Rida. Ya, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dan kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita yang sedang sakit hari ini. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rida, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan maghfirah olehnya. Amin. Baik, selanjutnya kita Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang hari ini hadir ya, dan siapa yang tidak hadir ya. Oke. Rida Hadir. hadir, Oma Hadir. hadir, iya, Asep Hadir, Pak. ya, Yaya Hadir. hadir, nah, Ahmad Itu suaranya Pak. baik, alhamdulillah ya. Nah, ini jam-jam kemana ya? Kok belum ada? Oh, jam-jam belum datang Pak. Oh, belum datang. Ya, Tapi insya Allah hadir ya. ya insya Allah. Baik, anak-anak semuanya, baik, hari ini Bapak akan menyampaikan ya materinya berkenaan tentang taharah. Tapi untuk supaya lebih tahu tujuan pembelajarannya, maka Bapak akan sampaikan ya. Oke. Jadi ya kenalan jadi kia jadi Oke. Baik anak-anak, sudah bisa diperhatikan Bisa layarnya Pak. semuanya? Oke, baik. jadi cicing ya. Yang pertama, kita akan harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama menunjukkan perilaku bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, menjelaskan pengertian bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga, menjelaskan macam-macam hadas dan najis. Yang keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas dan najis. Oke. Coba anak-anak semuanya perhatikan, di sini ada gambar ya. Gambar tentang seorang anak kecil. Amati oleh kalian, perhatikan gambarnya dengan baik. Kemudian apa tanggapan kalian? Nah, siapa di antara kalian yang mau menyampaikan tanggapannya? Dipersilahkan. Ini anak saya Pak. Anak saya. Oke.
Baik, yang lainnya silakan. Ya Pak. Oke, Asep gimana? Ya, ini menggambarkan kalau nggak salah Pak, anak kecil yang sedang pipis atau ngompol. Iya, anak kecil yang sedang pipis dan ngompol, ya. Oke, terus yang lain? Ini menggambarkan seorang anak kecil ngompol, Pak. Itu najisnya termasuk najis muhopapah. Masya Allah, Ikomah luar biasa ya, ternyata sudah tahu ya. Wah, berarti sudah mengamati dan juga mungkin sudah mengalami ataupun informasi-informasi sebelumnya ya. Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas tanggapannya ya. Nah, berarti, di sini karena kita membahas berkenaan tentang najis, di sini ada seorang anak yang lagi buang air kencing atau lagi pipis ya. Nah di sini, ini air kencing tersebut itu adalah termasuk apa? Termasuk najis. Najis. Kemudian selanjutnya, baik. Ini ada gambar yang kedua. Silakan. Ini lagi mandi, Pak, mensucikan badan. Oh, lagi mandi mensucikan badan ya. Mensucikan dari apa kira-kira? Dari najis. Dari najis ya. Atau juga dari hadas. Oke. Kemudian selanjutnya, gambar yang ketiga. Kelihatan tuh. Ya, itu lagi bersih-bersih. Lagi bersih-bersih. Lagi bebersih. Lagi bersih-bersih di halaman. Di halaman. Baik, ya. Jadi kalau misalkan kita hidup bersih dan juga hidup dengan jauh dari kotoran, maka hidup kita akan jadi tambah Sehat. Oke, anak-anak semuanya barusan sudah diamati gambarannya, maka di sini Bapak akan sedikit menyampaikan tentang arti toharoh ya, dan juga berkenaan materi yang akan kita sampaikan. Yaitu pertama, toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis, ya, dari hadas dan najis. Sedangkan di sini najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian sudah tahu ya artinya berkenaan tentang najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas artinya keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Apa saja sih yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran, pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Kemudian anak-anak semuanya, di sini ada macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mughalladzah, yang kedua ada najis muhafafah, yang ketiga adalah najis mutawassithah. Ya. Di sini penjelasannya, najis mughalladzah itu bisa juga disebut sebagai najis berat. Itu najis anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya. Cara mensucikannya itu dibersihkan dengan air 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Nah, itu cara membersihkan najis mughalladzah ya. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis sedang ya,
bisa disebut juga sebagai najis sedang atau najis selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Contohnya itu banyak ya. Itu bisa kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Ya, nah, ini adalah tata cara mensucikan terutama najis mutawassithah. Ya. Kemudian selanjutnya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini bisa juga disebut sebagai najis ringan, berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Dengan memercikan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air mengalir. Ya, jadi untuk mukhaffafah ini cukup ringan dalam membersihkannya, hanya tinggal memercikan airnya saja di atas najisnya. Ya, terutama di sini air kencing laki-laki cukup dipercikan saja tanpa ada air mengalir, lalu bersihkan dengan lap ataupun tisu. Nah, kalian kan sudah tahu najis dan cara membersihkannya ya. Ya, Asep paham Asep? Alhamdulillah paham. Iya, Yayan paham? Paham tapi Pak. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada. Oh, hafal. Kalau lebih enak bagaimana Pak kalau dibalikan Pak, yang ringan, yang sedang, yang berat gitu. Yang ringan? Yang sedang. Oh, yang berat maksudnya, oh ini susunan najisnya gitu. Nah, gitu Pak. Oh gitu, baik. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Oh ya, Bapak-bapak itu kan hanya jangan sampai yang tengah dulu, yang berat, yang ringan. Nah itu yang agak ngaco ya. Ini kan yang berat dulu lalu ke ringan. Oke, terima kasih Yayan masukannya ya. Ya, baik. Ya, tapi sampai sejauh ini Yayan ngerti ya? Ngerti Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, nah, anak-anak semuanya simak ya. Ini ada penjelasan berkenaan tentang hadas. Nah, ini kalian itu anak-anak luar biasa ya. Dikarenakan apa? Sampai sejauh ini belajarnya, Bapak perhatikan nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang nggak ada yang menguap, ya. Bahkan matanya melotot semua. Ini kalian luar biasa. Oke, silakan. Kita lanjutkan ya. Silakan perhatikan. Di sini ada macam-macam hadas. Pertama ada yang disebut dengan hadas kecil. Yang kedua ada yang disebut dengan hadas besar. Ya. Nah, di sini ya hadas kecil dengan cara berwudu dan hadas besar dengan cara mandi. Nah, ini Bapak tidak akan dijelaskan tata cara wudhu dan juga tata cara mandi hari ini, tapi Bapak hanya menyampaikan berkenaan hadas kecil, hadas besar itu ya apa saja bentuknya ya seperti itu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas berkenaan itu. Nah, kita terkena hadas kecil apabila melakukan salah satu dari 4 hal tadi. 4 hal yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang mungkin diantara kalian ada yang tahu kubul dan dubur? Coba, Rida tahu kubul nggak? Kemaluan Pak. Oh, kemaluan, ya. Ya, coba kalau Pak Ahmad, dubur tahu dubur? Yang ada di belakang. Oh, yang ada di belakang. Ya, jadi sesuatu yang keluar. Gimana Oma? Enggak. Ada Pak. Ya. Yang kedua Ada di belakang. ya betul Oma, sama ya jawabannya seperti Ahmad. Baik, yang kedua ya termasuk hadas kecil itu adalah hilang akal. Hilang akal di sini disebabkan karena tidur dan lain-lain ataupun bisa jadi pingsan ya. Nah itu.
Kemudian yang ketiga itu bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Ya, menyentuh kubul atau kemaluan tadi disampaikan oleh Rida, dan dubur ya, dengan telapak tangan. Nah, ini adalah yang masuk terhadap hadas kecil. Jadi kalau misalkan kalian melakukan hal-hal yang barusan disampaikan, ya, keluar sesuatu dari kubul, misalkan kita mengeluarkan air kencing, ya, dubur, misalkan kita buang air besar, ya, kemudian yang kedua sehabis tidur, ya, ataupun misalkan pingsan, ya, berarti itu memiliki hadas kecil. Bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang juga bukan mahramnya, maka karena juga miliki atau mengalami kejadian punya hadas kecil. Kemudian menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, ya. Nah, ada beberapa pendapat ulama kalau misalkan dengan bukan telapak tangannya, nah itu tidak membatalkan, ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya, anak-anak, penjelasannya. Bagaimana dengan hadas besar? Ya, bagaimana dengan hadas besar? Apabila kita terkena hadas besar, mengalami melakukan salah satu dari 6 perkara ini. Yang pertama, berhubungan suami istri, ya, atau hubungan badan, atau istilah yang lainnya setubuh, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu keluar air mani, ya. Disebabkan bisa jadi karena mimpi basah, ya, ataupun tiba-tiba keluar, ya, karena dipengaruhi dengan syahwat. Nah, kira-kira di antara kalian, terutama yang laki-laki, ada yang sudah keluar air mani? Belum. Oh iya, belum ya. Berarti belum tahu ya ininya, ya, bentuknya. Ya, oke, gak apa-apa ya. Pokoknya kalau kalian sudah keluar air mani, ya, biasanya itu menurut para ulama, ya, dalam satu kitab itu disampaikan, terutama kitab Safinah tuh, wal ihtilamu fid dzakari wal unsa. Kalau misalkan mimpi basah atau keluar air mani itu bisa terjadi di laki-laki ataupun terjadi di perempuan. Litis sinina, walaupun usianya itu baru 9 tahun, ya. Ini seperti itu. Itu baru 9 tahun pun bisa terjadi. Itu menurut pandangan para ulama, ya. Kemudian yang ketiga, haid. Nah, haid, ya, menstruasi. Nah, ini biasanya terjadi kepada perempuan, ya. Kalau laki-laki nggak mungkin ini, ya. Tapi ini terjadinya kepada perempuan. Coba kira-kira, Oma sudah haid belum? Udah Pak, kemarin kita sekolah izin katanya haid. Sudah. Oh iya. Gimana? Oma gimana? Oh belum ya, kayaknya belum ya, makanya nggak menjawab ya. Oh ya mohon maaf ya Bapak bertanya ya. Tidak malu tuh ya omahnya. Mohon maaf ya Bapak. Apa-apa ya, tapi jangan khawatir kalau misalkan nanti omah keluar haidnya, jangan kaget ya. Iya Pak. Nanti kan ada juga orang yang keluar darahnya kaget, nangis, bahkan langsung pulang nggak sekolah lagi. Karena belum tahu, ya, belum tahu darah haidnya. Nah kalian harus nanti tahu kalau misalkan keluar darah haidnya, oh berarti ini tanda-tanda bahwa kita sudah balik, ya. Seperti itu. Kemudian nifas. Nah ini nifas, ya, nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Oh ini kalian masih jauh ya, masih anak SMP, belum waktunya kalian nifas. Nanti kalau kalian sudah nikah, hamil, kemudian nanti pas melahirkan anak, itu pas melahirkan itu ketika pas keluarnya bayi dari rahim, maka dari sanalah keluar darah nifas. Kemudian selanjutnya melahirkan. Nah, melahirkan
ketiga sama ini termasuk hadas besar, dan yang terakhir adalah meninggal dunia ya. Itu meninggal dunia juga sama, itu harus dimandikan. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Ya, nah, cara mensucikannya itu adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Nah, gitu ya. Nanti penjelasan tayamum, penjelasan wudu akan Bapak sampaikan di pertemuan yang akan datang. Yang paling penting hari ini kalian bisa membedakan mana yang termasuk najis, mana yang termasuk hadas, apa saja kelompok-kelompok hadas dan apa saja kelompok-kelompok najis ya. Oke, itu saja penyampaian materi dari Bapak. Nah, supaya lebih lebih tahu pemahaman berkenaan tentang materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan lembar kerja ya atau LKPD buat kalian semua ya. Waktunya kurang 5 menit, Pak. Oh ya, Pak, siap. Baik, anak-anak semuanya, Bapak Bapak akan bagikan ya KPD-nya kepada kalian karena kita sifatnya daring dalam jaringan, maka Bapak akan sampaikan melalui handphone kalian ya. Silakan nanti cek di. Boleh di-PR-kan, boleh nggak Pak? Di-PR-kan. Ya, boleh di-PR-kan ya. Di-PR-kan. Bentar. Nah, contohnya seperti ini untuk pengisiannya supaya lebih paham ya. Baik, sudah bisa perhatikan? Oke, nah di sini kalian silakan tulis namanya ya, nanti kelasnya, dan kemudian kalian simak video pembelajaran di sini atau video berkenaan tentang hadas dan najis. Lalu kalian nanti simpulkan video di atas ya, tulis pendapat kalian pada kolom di bawah sini ya. Oh ya, baik ya. Nah, kemudian yang ini juga perhatikan ya, karena di sini ya, bayi tersebut hanya mengkonsumsi ASI, belum makan apa-apa. Apabila bayi tersebut mengeluarkan kotoran termasuk najis apa kira-kira, nanti isi di sebelah sini ya. Oh iya. Seperti itu. Kemudian ada pilihan ganda ya. Di sini juga silakan mana yang kira-kira menurut kalian jawaban yang betul. Nah, kalau di sini ini adalah pernyataan benar dan salah ya. Nanti kalian bisa baca dulu gambaran peristiwanya seperti apa, kemudian di keterangannya sini tinggal kalian pilih apakah benar, apakah salah. Seperti itu ya, anak-anak semuanya. Kemudian selanjutnya menjodohkan. Ya, di sini misalkan ada najis mughalladhah. Nah, nanti kalian sampaikan atau misalkan jodohkan dengan contoh misalkan ini. Nah, seperti ini ya. Bisa dilakukan seperti itu. Kalau memang jawabannya adalah najis anjing dan babi. Kemudian selanjutnya ini ada drag and drop ya, tahan dan tarik. Di sini kalian tahan, klik misalkan, kemudian simpan kira-kira di kelompok najis atau di kelompok hadas. Nah, misalkan di kelompok najis. Nah, seperti itu. Itu ya cara pengisiannya. Baik, anak-anak semuanya. Bagaimana? Paham cara pengisiannya anak-anak semuanya? Paham, Pak. Baik, kalau paham terima kasih ya. Nanti silakan kalian diisi, nanti langsung hasilnya akan Bapak lihat ya. Karena itu langsung ketika kalian sudah submit ataupun finish all answer, nanti kalian akan ada hasilnya ke Bapak dan Bapak akan sampaikan. Baik anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah banyak materi yang kalian sudah dapatkan ya untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Bapak tunggu nanti hasil LKPD-nya dan juga pendapat-pendapat kalian berkenaan materi yang sudah Bapak sampaikan.
Baik, terima kasih anak-anak semuanya, selalu jaga kesehatannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kalian memang luar biasa. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.